selamat sore. Selamat datang di channel Motorio. Hari ini gue akan membahas mengenai motor gue. Gue akan share kalian pengalaman selama hampir 1,5 tahun. Bagaimana sih pemakaiannya, bensinnya, enak nggak apa enggak? Oke, pertama gue akan bahas bodi depan. Lihat, kalian bisa lihat sendiri bodi depan ini. Menurut gue suka sih bodi depannya. Bentuknya kayak peluru. Lampu depan udah HD ya, udah LED. Tapi lampu senjanya masih pakai bohlam. Lampu sennya juga masih bohlam. Aduh, nih selama pengen 1,5 tahun nih paling parah retak. Karena ya ketabrak waktu itu, ketabrak rumah sih, gerbang rumah. Kalau bagian samping sih menurut gue kelihatan sporty. Dia look bagusnya tuh kalau dari samping, serong samping sama depan. Terus menurut gua kalau dari belakang nih kesannya gemuk gitu. Jadi kehilangan kesan sporty motor ini. Itu kesan dari gua dari bodi sih. Dari stang, dari ini ya sama standar lah. Enaknya motor ini tuh nih ada tangki bensin di depan, jadi lu nggak perlu berdiri turun dari motor untuk isi bensin. Jadi kalian bisa ininya aja nih, tinggal buka. Dalam segi performa, ini motor powernya gede, enak. Mau lu di kemacetan, mau di jalan sepi lurus, ini enak banget motor ini. Selama pemakaian sih enak. Di awal pembelian sih gue tarikannya lumayan enak. Setelah makin udah lama jadi performanya kurang. Cuman nih motor masih enak kok. Nah, terus bahas suspensi. Banyak orang yang bilang bahwa suspensi NMAX tuh kayak batu. Banyak yang bilang kayak batu. Ibaratnya nih shock breaker ini nih, shock breaker Mio dikasih 2 ke NMAX. Terus juga shock depan katanya juga kayak batu, suspensinya semuanya lah, shock breaker apapun itu kayak batu katanya. Dan gue sih merasain biasa aja sih, tergantung pemakaian lo. Dan gue nggak merasakan terlalu kayak batu ataupun nggak terlalu lembut, jadi standar aja sih ini motor. Kebanyakan ya begitu, bilangnya kayak batu lah, kayak apalah. Cuman sama pemakaian sih gue biasa aja, tetap ya lumayan nyaman, nggak terlalu bikin sakit lah. Cuma ada beberapa mungkin kalau misalnya gajukan mau melintasi kereta api ataupun ada posisi tidur yang cukup tinggi, kalau kita pas lewatin itu nggak smooth sih emang. Tapi ya itu kayak mau muntah rasanya. Mungkin itu disebut kayak batu. Cuman gue sama pemakaian sih masih nyaman-nyaman aja. Cuman banyak yang bilang bahwa motor ini tuh suspensinya kayak batu. Big scooter ini menurut gue udah lumayan bagus ya, enak, kuat, nyaman, gesit. Tapi kalau dibawa kayak filtering gitu mesti lebih waspada sih, soalnya kan bodinya lumayan gede. Terus tangki bensin dengan kapasitas sekitar 0,8 liter. Menurut gue sih kurang. Skuter kayak gini kurang, atau lebih kayak motor gede gitu sekitar 10 lebih liter mungkin lebih baik. Terus fitur selanjutnya tuh pemakai motor ini ada speedometer yang canggih bener, udah kayak punya mobil. Dia udah ada jam, udah ada, pokoknya semuanya digital deh. Ada bensin, ada kilometer, ada lihat pemakaian berapa liter setiap kilometer. Nah ini ada trip 1, trip 2, trip 3, ada oil trip, ada fuel bar trip, ada rata-rata pemakaian bensin, odometer buat ukur sama pemakaian motor ini. Aksesoris NMAX tuh banyak. Kalian bisa lihat di Google, aksesoris NMAX tuh banyak. Dari shock breaker. Makanya nggak tahu deh kenapa Yamaha nggak langsung aja taruh aksesoris yang dia jual yang itu, yang aksesoris resmi langsung ke NMAX-nya. Soalnya menurut gua kayak kesannya ya
Kenapa nggak langsung aja? Kan pasti pemilik pengennya yang langsung pemakaiannya enak, nyaman, gak usah perlu ganti aksesoris lagi, shock breaker nggak kayak batu segala macem. Pelanggan pengennya yang enak-enak, yang langsung gue beli motor langsung gue naikin udah enak, gak usah butuh apapun lagi, gak usah ditambah apapun. Mungkin itu kurangnya sih. Terus selama pemakaian hampir 1,5 tahun, ini motor tuh motor yang paling nyaman yang pernah gue pakai. Cuman banyak yang perlu diganti kalau misalnya dengan motor ini. Dalam segi suspensi, kalau masalah segi performa ini udah bagus, udah enak, udah nyaman, dan udah bisa dibilang skuter enak, paling nyaman deh. Tempat duduknya enak, lega. Cuman ada pengalaman kalau dibonceng tuh agak pegel, soalnya ngangkangnya gede. Gitu sih. Terus ngomongin oh ya, ketinggalan bagasi gede, cukup gede. Ya ini joknya bisa berdiri sendiri. Biasa kan orang suka banyak yang motor zaman sekarang tuh suka turun-turun gitu kan, nggak ada penahannya. Kalau ini bisa ditahan. Terus ini cukup gede ya. Ini bisa muat satu helm, half face ataupun full face. Ya nggak tahu berapa liter, kalian bisa cek sendiri. Pokoknya ini membantu banget ketika hujan, butuh taruh HP, taruh sepatu, ganti sendal, baju, muat di sini. Untuk ban gue nggak pernah ganti, bannya enak. Ini sama gue pemakaian 1,5 tahun, ban nggak pernah bocor ataupun kena paku. Pernah sih sekali, tapi itu nyantel dan nggak kempes. Walaupun digituin berapa lama, gue diemin 1 bulan bannya nggak kempes. Selama pemakaian 1,5 tahun, ya gue pakai normal aja sih. Cuman gue sering bawa jauh, Tangerang Jakarta. Terus posisi duduk. Yuk kita coba posisi duduk. Posisi duduk sih ini nyaman banget. Kaki lu bisa selonjoran nih ke sini. Tur pantat lu di sini. Dan kayak ibaratnya lu agak senderan, jadi nggak terlalu capek. Menurut gue ini motornya nggak bikin capek. Kecuali macet bikin capek. Untuk harga sekarang berapa ya? 23 apa 25 ya? Worth it lah. Tapi yang disayangkan adalah banyak yang perlu diganti, macam suspensi, kayak shock breaker, terus juga ada windshield kan, terus ada yang ini nih, dudukan kaki, lupa namanya. Terus ada juga yang ini nih, dan ini nih cara bukanya kayak gini nih. Nah nih buka gini. Dan yang gue sayangkan, bibir tangkinya berkarat. Ya overall untuk kesimpulannya sih, gue suka motor ini, sangat nyaman, gue pakai sehari-hari enak banget. Dan gue nggak pernah jatuh pakai motor ini. Tapi segi pengereman oke, stabil. Segi performa ketika putaran bawah, ketika lu tarikan pertama sih menurut gue agak getar. Setelah sekitar 30-40 km kemudian, menurut gue udah nyantai aja, getarannya agak menghilang. Segi performa nggak ada yang bisa ganggu lah, ini nyaman banget buat berkendara di kemacetan maupun di manapun lu mau kemana. Waktu itu gue coba buat naik gunung, naik bukit lah ya, gue ke Curug kan jalanannya naik turun tuh. Oke sih, cuman motor ini agak berat. Ya mungkin segitu dulu review ala-ala gue dan pengalaman gue selama pemakaian hampir 1,5 tahun. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam pemilihan NMAX menjadi pilihan kalian, ataupun kriteria kalian dalam memilih motor yang nyaman. Ini menurut gue nih motor ini nyaman. Kalau mau nyaman banget, suspensinya diganti, kayak shock breakernya diganti. Mesin aman, kenceng, apalagi lu ngadu drag juga nggak kalah. Motor 155 cc gini. Motor ini dengan sekarang tuh harganya berapa ya? 25 juta kan? 25 juta yang menurut gua nggak ABS. Ya segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this channel. Thank you. Bye.